Cerita-cerita tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini semakin hari semakin banyak sandiwaranya. Kali ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen bahwa si Linda baru saja mengalami kesurupan di rumah Bung Hotman Paris Hutapea. Nama Mel-Mel menjadi sorotan utama. Pertanyaan saya, benarkah ini adalah kesurupan sungguhan ataukah semuanya hanya sandiwara? Semuanya hanya rekayasa? Kok tampaknya cerita tentang kesurupan Linda ini semakin hari semakin tidak jelas. Semakin hari mereka selalu berjuang untuk menggiring netizen dengan kesurupan dari si Linda ini. Apakah semudah itu kita harus percaya dengan kata-kata yang dilontarkan atau yang diucapkan dari mulut si Linda ini? Jika ini adalah sungguhan, polisi semestinya bergerak untuk menginterogasi si Linda ini. Terkadang sandiwara ini telah mengecoh oknum-oknum kepolisian, atau mungkin bisa sebaliknya, ini semua hanyalah settingan semata. Mari kita cek videonya. Linda kesurupan lagi weh di rumah Hotman Paris. Muncul lagi di Asep, muncul lagi si Mel-Mel. Katanya kayak gini cerita si Mel-Mel yang sekarang sedang dilindungi oleh Hotman Paris di rumahnya, tadi mana nggak tahu. Keterangan si Mel-Mel ini adalah kakak mereka. Kakak maksudnya lebih tua lah dari mereka, si Linda, si Vina, dan si Eki ini. Jadi mereka berencana untuk jalan-jalan ke taman kota, ambil cari angin, jalan-jalan duduk-duduk santai kayak gitu woi. Pada waktu mereka mau berangkat, mereka sempat juga membeli minuman-minuman untuk mereka nanti nongkrong di taman kota itu. Jadi setelah mereka jalan-jalan di taman kota dan duduk nongkrong-nongkrong beberapa jam kemudian, saat tepatnya kira-kira jam 10:30, si Pina ngajak pulang. Ayo bang Mel, kita pulang. Dan mereka pun pulanglah bersama. Pada saat mereka mau pulang, kata si Mel-Mel yang pada saat ini dilindungi si Hotman Paris, yang katanya sekarang juga jadi juru kunci selain si Linda itu, yang juga katanya dia juga melihat kejadian. Dia bilang gini, aku ngisi minyak dulu. Nah, setelah isi minyak, karena minyak motorku habis, kita sama-sama nanti berangkat juga ya pulangnya, katanya. Tapi si Pina dan si Eki nggak belok ke tempat galon minyak. Dia entah kemana. Tinggallah si Mel-Mel dan si Linda di galon minyak, mengisi minyak. Beberapa saat kemudian si Mel-Mel bilang sama si Linda, telepon mereka ada di mana. Tapi tidak ditanggapi oleh si Pina. Nggak tahu apa yang ada di otak si Mel-Mel dan otak si Linda ini. Entah apa yang dilakukan si Linda, ngechat. Entah apa yang di pikiran si Mel-Mel. Hanya Tuhanlah yang tahu. Betul nggak weh? Beberapa saat kemudian itu di beritanya ada telepon yang mengatakan kepada si Mel-Mel dan si Linda kalau si Pina dan si Eki sudah dianiaya, dihajar, dibabak belurkan di sana, di jalan di alun-alun dekat ke rumah gubuk. Yang jadi pertanyaan terus-menerus di berita ini yang sangat kuherankan ini kepada klien ya, si Hotman Paris khususnya, yang nelepon si Mel-Mel sama si Linda itu siapa? Itu aja. Jadi capek kali kita rudut, bingung kita nengok berita ini. Nggak tahu sampai sekarang yang nelepon si Mel-Mel sama si Linda ini, kalau udah ada kejadian itu siapa itu dulu tanya. Woi pengacara, kayak orang on kali pun kalian semua weh. Nggak ada kali pemikiran kalian meresahkan masyarakat. Percuma kalian sekolah tinggi-tinggi, percuma kalian sudah menjadi terkenal kali. Kayaknya lebih cocok pun aku yang menangani kasus Pina ini, biar ku babak belurkan yang kesurupan ini, biar ku babak belurkan mereka rekayasa ini. Iya kan weh? Jadi setelah mereka tahu ada kabar kalau si Pina sama si Eki sudah dianiaya, coba-coba si Mel-Mel sama si Linda ini ke sana. Tapi yang anehnya
kok keberadaan Selinda nggak ada katanya ya kan we. Makanya kalian gak usah percaya kan Selinda ini kesurupan. Jadi katanya si Mel ini datang ke lokasi tempat kejadian, ada di sana gubuk-gubuk. Di gubuk-gubuk itu ada juga katanya si Asep aja lah, aku bilang capek kali Aep. Jadi si Asep ini pun di tempat kejadian. Kalau dia sudah melihat apa yang sudah terjadi, dilempar kepala si Eki sama si Pina pada saat di motor, dia melihat semua kejadian. Bahkan si Mel ini melihat kalau si Pina itu dirudal paksa oleh beberapa orang yang pada saat itu menganiaya, mengapakan mereka lah. Nggak usah kali lah keras-keras sekali di video TikTok ini ya kan. Kalau bahasa-bahasa yang seram nanti di take down, iya kan we? Jadi kesimpulan yang mau ku kasih tahu sama kalian para netizen yang sedang mengikuti kasus Pina ini kau catat semuanya, mereka semua masyarakat lah. Yang ku kasih tahu pada saat ini kalian catat di otak kalian ya we. Di dunia ini tempat panggung sandiwara pertama, kedua di muka bumi ini siapapun sudah tidak bisa dipercayai lagi. Mau suami, mau anak, pengacara, bupati, presiden sudah tidak bisa lagi dipercaya. Janji-janjinya semua tidak bisa percaya. Diriku sendiri pun udah nggak bisa percaya lagi. Jadi semuanya mereka yang ada di kasus Pina ini mengasih keterangan apa segala macam, Mel, Asep, Linda, Egi, Peggy, bahkan semuanya istri bupati sama Paris semua Kapolsek dan Kapolda Jawa Barat ada lagi sampai kalaupun kasus ini sampai ke Kapolri Indonesia, kalaupun sampai ke Prabowo Bang Jokowi, semua sudah tidak bisa dipercaya. Cocok kalian rasa? Intinya gini aja, biar jangan terjadi lagi kasus-kasus seperti si Pina ini. Kalian anak perempuan-perempuan yang masih belia, yang umur kayak gitulah 16 tahun, nggak usah kalian keluar malam, nggak usah menyodor-nyodorkan diri untuk bisa mau diporkos, nggak usah menyodor-nyodorkan diri supaya orang berbuat yang nggak benar kepada kalian. Dan kalian pun mak-mak, orang tua mana saja lah, kalau anak kalian masih di bawah umur, masih SMA, nggak usah izinkan dia keluar. Lewat jam 10 malam kalian cari, itu aja. Udahlah yang lalu biar berlalu lah. Kusut rudut semuanya kasus Pina ini. Ada lagi si Mel, ada lagi si Asep, kesurupan lagi si Linda, datang lagi Sri Bupati, keluar kalau anaknya nggak cocok umurnya katanya lagi. Banyak kali. Biar kau tahu ya Sri Bupati, kalau masalah umur yang kau bicarakan, seringkali di Batam ini, di mana saja kulihat, umur orang 45 tahun bisa dibuat 20 tahun. Umur orang 25 tahun bisa dibuat 35-40 tahun. Umurku pun dimudahkan untuk sekolah. Tetangga kiri kananku muka belakang, biar bisa dia melamar, umurnya 40 tahun, dibuat 26 tahun. Itu kak. Jadi kayak gitu. Kok jadi aku yang ngajari Sri Bupati Cirebon ini ya? Itu kesimpulan yang aku kasih tahu. Hindari anak-anak gadis kalian biar jangan diperkos. Hindari pergaulan-pergaulan yang buruk, gitu aja. Dan kalian pun geng-geng motor, kalau kalian suka geng motor kalian kerjakan aja, karena itu baju coklat nggak peduli kali dengan geng-geng motor ini, dibiarkannya kalian. Kalau itu memang hobi kalian, tapi kalian udah kalau memang nggak hobi kalian berhenti, pikirkan masa depan. Oke lah ya, salam waras, salam sehat. Linda kesurupan lagi kau, biar ada informasi yang didapat baju coklat. Saksi yang kita tunggu-tunggu selama ini ya, orang ini ya. Ternyata pandai acting, pandai bersandiwara, pandai memerankan tokoh nomor 1 utama, peran utama dalam saksi pembunuhan Vina. Ya. Di saat kamu diwawancara sama Kang Teddy ya, kamu tidak mengenal Vina juga Eki. Di saat kamu didampingi 2 pengacara ini ya, jalan cerita itu tidak sama. Berarti kamu tahu kan cerita sebenarnya kan? Kamu mengatakan dalam jalur cerita itu tidak sama. Berarti kuncinya kamu tahu ini ya. Arti omonganmu ini, masyarakat harus tahu ya. Cerita dalam film itu tidak sama. Berarti dia tahu sebenarnya cerita sebenarnya. Sepandai-pandainya kamu ngomong, pasti akan tersekat di sini ya. Katanya cerita itu tidak sama dengan film. Berarti kamu tahu segala sesuatu ya di situ ya. Kamu acting kesurupan itu pandai. Kamu berlakon pandai ya. Di saat kalau kamu ingin menyelesaikan kasus ini dari awal, kenapa di saat kasus pertama sudah tertutup kamu tidak muncul? Kenapa baru viral lagi ini kamu muncul? Kemana?
bukan berarti kamu tidak ada yang menyuruh. Pasti kamu ada yang menyuruh, ya. Itu yang masyarakat harus digarisbawahi. Jalur cerita itu tidak sama dengan yang difilmkan. Berarti orang ini tahu persis cerita sebenarnya. Harus digarisbawahi omongannya ini ya. Itu ya, harus tahu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari cerita-cerita tentang Linda ini, pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa si Linda yang diberi tugas untuk kesurupan ini tampaknya ada seseorang yang selalu menginstruksikan dia untuk melakukan perannya ini. Kesurupan-kesurupan dilakukan oleh Linda adalah kesurupan sandiwara semata menurut pandangan saya. Ceritanya dia ketika diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi kala itu membuktikan kepada kita semua bahwa si Linda memang mengetahui tentang kronologis dalam kasus pembunuhan Vina ini. Pada akhirnya kebohongan, kemunafikan, kelicikan, dramatisasi yang selama ini mereka sembunyi rapi akhirnya terkuak juga ketika dia mengatakan bahwa cerita-cerita di film itu tidak sama dengan cerita yang sesungguhnya. Di sini kita bisa menilai bahwa si Linda memang sangat mengetahui cerita aslinya dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Saya merasa bersyukur dan merasa berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi dalam penelusurannya untuk mencari fakta-fakta baru, mencari saksi-saksi, mewawancarai dan menggali semua informasi sehingga kita bisa mengetahui ada begitu banyak drama yang dilakukan oleh oknum-oknum yang selama ini terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Tentu ini semua adalah sandiwara semata. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pasti ada orang-orang besar, orang-orang berduit, orang-orang yang punya jabatan yang menjadi backing utama dalam kasus pembunuhan Vina ini. Logika akal sehat kita pasti akan berpikir bahwa dari 2016 sampai 2024 itu adalah waktu yang cukup lama, waktu yang cukup panjang. Apa iya sesulit itu hanya mau menangkap seorang Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan itu? Saya pun merasa yakin bahwa Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan ini itu bukan Peggy alias Peron yang pelaku utamanya. Apalagi kira-kira yang mau dibantah? Cerita sandiwara yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian di Cirebon ini, entah mereka sadar ataupun tidak sadar, tetapi di mata rakyat Indonesia, mungkin mancanegara akan melihat bahwa marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia ini sudah dicoreng, sudah hilang respek. Hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Ketika kita melihat sandiwara yang dari hari ke hari terus berubah-ubah, lalu ada saksi baru, oh ada cerita baru, oh ada isu baru dan lain sebagainya, tentunya mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa oknum-oknum yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini memang tidak profesional. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada manipulasi data yang begitu luar biasa. Sehingga terkadang saya berpikir bahwa sangat disayangkan
lembaga kepolisian yang adalah lembaga penegak hukum yang semestinya menjadi panutan, menjadi suri teladan, di mana kita ketahui bahwa polisi itu tugasnya untuk melindungi dan untuk mengayomi masyarakat Indonesia. Tetapi beberapa hari belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini, bahkan beberapa tahun belakangan ini, semenjak dari kasusnya Verdi Sambo, Institut Kepolisian Republik Indonesia benar-benar seolah-olah dijadikan sebagai panggung sandiwara dalam proses-proses penegakan hukum di bangsa ini. Semoga saja cerita tentang kasus pembunuhan Vina ini bisa ada titik terangnya, dan kita berharap agar Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo bisa lebih fokus agar kasus ini bisa segera terselesaikan. Karena jujur, entah sampai kapan kasus ini hanya dijadikan sebagai sandiwara semata. Mari kita lanjutkan lagi. Dari Dai Bahtiar, tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri, kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya,
Dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuat. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya, tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi. Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Widya udah tim saya akan buatin laporan. Lapor kemana, Bu? Lapor Pak, Trans TV. Dibecandain lo di situ. Udah pakai sayembara segala, mau nangkep Bu Widya, sayembaranya dapat 10 juta. 10 juta doang. Nangkep aja sendiri, katanya punya tim. Katanya udah punya laporan, spill dong laporannya. Banyak teriak, cuman pengen cari ngetop. Press conference sama Hotman, yang dideketin si keluarga pejabat. Kelihatan banget. Ternyata dia punya target di situ. Ada maunya sama keluarga pejabatnya itu. Wele, Bu. Ini kayaknya si Hasman ya sama suaminya siapa itu penyanyi itu dia. Ini yang versi ceweknya deh kayaknya. Lucu ya, orang-orang yang nggak kepake pengen dipake. Ayo mari ada yang mau make nggak? Nih ada nih. murah. Yang penting ngetop. Gua ngotorin tangan gue nangkep Widya, ntar juga ada proses hukum yang berlaku. Gak usah pusing-pusing, Sa. Yang pusing itu netizen. Izin stick ya. Yang pusing itu netizen sama Mbak Putri ini sebagai pengacara. Ini kalau ngomong itu ada tai lalat. Kadang di sini gitu ya. Tai lalatnya itu kadang di sini, kadang di sini gitu. Kenapa nggak di sini ya? Gitu. Kan gitu ya. Sekarang dilihat dia lagi pakai mobil, pakai lagi nyetir, itu tidak ada tai lalat. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi ya? Oh, nggak ada lagi. Jadi begini, Bu. Ya. Sebenarnya yang mengacaukan suasana menurut saya pribadi itu adalah ibu pengacara yang terhormat. Jadi ibu harus melihat kepada Pak Hotman Paris selaku ketua advokat ibu di Pradi ya. Lihat Pak Hotman Paris, dia tidak memihak, tidak menyalahkan satu pihak. Karena ini lagi mencari suatu pembuktian otentik, objektif, rasional, Bu. Sebagai lawyer, ibu itu nggak usah banyak cerita ke sana kemari, ngomong ke sana kemari. Fokus aja bagaimana caranya DPO itu yang jelas harus ditangkap. Ya. Kalau dilihat dari
konten-konten yang banyak beredar ini, DPO-nya diduga anak mantan bupati atau anak pejabat, mantan pejabat. Kok yang ditangkap kuli bangunan? Terus apa sih apa ya? Bingung saya gitu kan. Motif apa sih sebenarnya yang ditangkap ini gitu? Motifnya apa gitu? Saya lihat konten-konten yang pengacaranya Peggy Setiawan yang terduga itu, ya, yang tersangka itu dua alat buktinya itu ijazah. Emang ijazah bisa membunuh orang? Oh bisa, tentu bisa, benar. Tapi ijazahnya satu kontainer, ya, lalu dibakar, itu orangnya lalu dibakar, bisa membunuh orang itu ijazah. Tapi kan dengan tangan, bukan sama kertas. Jadi narasi-narasi ibu ini, apalagi ibu ngonten lagi ini malah 100%, 1000% netizen itu tidak percaya kepada ibu. Saya pribadi yang tadinya percaya sama ibu untuk membongkar kotak Pandora ini, ternyata ibu ada di pihak itu. Ternyata ibu malah, nah, katanya ibu kan pengacara Pina, kenapa ada di ini gitu. Nah, ini ada apa gitu. Kalau memang pengacara Pina, kenapa pengacara Pina bisa menyatukan dua kuasa dari terduga? Nah, itu ibu itu kesana kemari, ada di pihak itu, ada di pihak Pina, ada di pihak itu. Ini sebenarnya yang membuyarkan adalah ibu sendiri menurut saya, ya. Jadi tolong di tai lalatnya dibenerin, jangan di kiri, jangan di kanan, jangan di kiri, jangan di kanan, jangan di kiri. Jadi nggak ada. Akhirnya ibu di mobil itu mulus melihat videonya, ya, nggak ada ininya. Nah, ini ibu juga harus membuktikan, ya, ibu harus membuktikan bahwa tai lalat ibu adalah asli. Tapi di sebelah mana ya? Apalagi ya, nggak tahu kiri nggak tahu kanan, ya, gitu. Jadi pindah-pindah gitu. Nah, netizen kan lihatnya di video, ya, gitu. Kalau di video ya emang iya, kalau tidaknya di kiri ya sebelah sini, berarti benar di kiri gitu kan. Kalau ini kan di kanan. Ya, seperti itulah. Jadi intinya jadilah lawyer yang benar-benar bisa membuka kotak Pandora ini supaya 8 tahun ini, supaya ini kasus ini nggak terus-terusan jadi tudingan-tudingan kepada Polda. Kasihan Polda, ya, kasihan dia udah kerja keras gitu kan, udah kerja keras terus itu ada narasi inilah itulah, kasihan. Kita percayakan kepada Polda sebagai penegak hukum, ya, karena kita hanya bisa berbicara saja, tapi Polda bisa menangkap. Tapi salam untuk para netizen yang baik dan terhormat, dan salam juga buat Ibu Widya sebagai panglima tertinggi rakyat yang bisa membantu Polda Jabar, membantu Mabes Polri untuk menangkap dan membuka kotak Pandora. Saya hormat kepada Ibu Widya sebagai panglima tertinggi rakyat. Salam politik dagelan. Salam juga dari anak kampung yang mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Mohon maaf bila mana kata-kata yang menyentuh kepada siapapun. Ini hanya hanya meluangkan waktu dan menuangkan rasa tanggung jawab kepada negara Republik Indonesia tentang kasus ini. Mudah-mudahan Cirebon aman, Polda bisa menangkap, bisa mengusut tuntas, dan Peggy Setiawan kalau tidak bersalah keluarkan dan kembalikan marwahnya dan kembalikan harga dirinya, putihkan namanya, dan insya Allah rakyat akan percaya kepada Polri. Salam presisi. Dulu awal-awal saya memang menaruh rasa hormat, rasa respect saya kepada Mbak Putri. Dimana kala itu dia ditunjuk oleh timnya Hotman Paris untuk menjadi pengacaranya Linda. Dan kita ketahui bahwa keluarga Vina didampingi oleh Hotman Paris UTP itu sendiri. Sehingga dulu kita melihat awal mula kasus ini setelah film Vina sebelum 7 hari itu viral di media sosial. Banyak sekali
usaha-usaha yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh para lawyer ini guna membongkar kasus Vina di Cirebon yang sudah kubur dalam-dalam dari tahun 2016 hingga 2024. Tetapi semakin kesini tampaknya semakin kendur. Dan yang paling lucunya lagi ketika saya melihat ada beberapa cuplikan video di mana Bung Hotman Paris Hutapea memberikan klarifikasi yang didampingi oleh keluarga ex mantan Bupati Cirebon ini. Benar-benar dari situ hilang harapan saya. Bagaimana tidak? Peggy Setiawan diduga adalah anak dari mantan Bupati Cirebon yang saat ini sedang dititipkan di rumahnya Pak Cecep Dahlan, yang dalam tanda kutip ada kesaksian bahwa Cecep Dahlan ini dulu adalah sopir pribadi dari Sunjaya yang adalah mantan Bupati Cirebon ini. Atau logika akal sehat yang kedua, kalau memang netizen tidak percaya, kelahiran dari Cecep Dahlan ini tahun 1984. Sementara Peggy Setiawan ini lahir pada tahun 1996. Ada perbedaan waktu 12 tahun. Artinya bahwa di usia 11 tahun, si Cecep Dahlan ini sudah beristri. Sehingga di usianya yang ke-12 tahun, Cecep Dahlan ini melahirkan seorang anak yang bernama Peggy Setiawan ini. Apakah itu masuk di akal? Inilah sandiwara keduanya. Sandiwara ketiga, ketika Peggy Setiawan ini punya dua ayah. Di buku induk sekolah, nama orang tua dari Peggy Setiawan ini adalah Cecep Dahlan. Tetapi di buku kleper, nama orang tua dari Peggy Setiawan ini adalah M. Soleh. Inilah kejanggalan-kejanggalan yang kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, sebenarnya di sini ada manipulasi data, ada rekayasa kasus yang begitu luar biasa yang sudah dilakukan secara terstruktur dan masif. Saya berharap agar kita netizen Indonesia yang mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, kita lebih kritis. Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya sudah ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang diutarakan oleh netizen, yang ditelusuri oleh Kang Deddy Mulyadi, dan itu semua sebenarnya sudah menjadikan alat bukti. Tinggal bagaimana oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini untuk sesegera mungkin menginterogasi dan segera menangkap pelaku-pelaku ini. Peggy Setiawan harus diinterogasi. Si Linda yang tukang kesurupan ini juga harus diinterogasi. Ketua RT juga harus diinterogasi. Si Cecep Dahlan ini juga harus diinterogasi. Dan masih ada banyak saksi lain. Kalau kita perhatikan dari penelusuran Kang Deddy Mulyadi yang semestinya harus di follow up oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini. Itu kalau kita mau agar semua kebohongan, semua kemunafikan, semua sandiwara yang sudah disetting selama ini segera terungkap. Karena ada banyak sekali cerita
Ada yang mengatakan bahwa kasus ini di-backing oleh orang-orang yang punya jabatan, oleh orang-orang yang punya duit. Tentu ini sangat disayangkan. Sehingga untuk menggapai yang namanya keadilan, untuk memperoleh yang namanya kebenaran, jika segalanya sudah dikubur dalam-dalam atau sudah dibeli dengan yang namanya uang dan jabatan, maka itu akan sulit. Sehingga tidak heran, dari 2016 sampai 2024 tidak ada proses penyelesaiannya. Tidak ada titik temunya. Semoga saja Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo bisa segera mungkin untuk turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai hanya gara-gara kasus Vina ini marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini tercoreng. Dan apalagi netizen saat ini sudah bersuara keras meminta yang namanya keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum di kasus Vina di Cirebon ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya dan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.